Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, kenalkan nama saya Rito Yonatan Bate, NIT 1741015, jurusan Nautika semester 7. Saya di sini ingin menjelaskan tentang browser, web hosting, dan web server. Apa itu browser? Browser adalah salah satu jenis perangkat lunak atau software yang umumnya digunakan untuk membuka halaman website di internet. Browser disebut juga dengan peramban web dan web browser. Secara fundamental, browser mempunyai kemampuan untuk menampilkan kode semantik atau bahasa programmernya, halaman website seperti HTML, CSS, JS, dan lainnya. Jadi halaman yang dimengerti oleh semua orang. Browser yang populer biasanya yang sering kita pakai seperti Google Chrome, Mozilla Firefox. Jadi, secara umum, fungsi browser adalah untuk browsing. Apa sih itu browsing? Istilah browsing adalah suatu kegiatan mengakses halaman website untuk browser, untuk memperoleh informasi atau data di internet. Apa aja sih manfaat browsing? Pertama, mencari informasi di search engine. Kedua, membuka email. Ketiga, buka sosial media. Keempat, stream video. 5, bermain game online. Dan lain-lain. Contoh-contoh browser yang sering digunakan atau yang sering kita jumpai seperti Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer, Opera Mini dan UC Browser, dan lain-lainnya. Dan ada banyak lagi aplikasi yang bisa mengakses browser tersebut. Yang kedua adalah web hosting. Apa itu web hosting? Web hosting merupakan layanan yang menyediakan tempat menjalankan aplikasi atau penyimpanan data di lokasi terpusat atau yang bisa disebut server yang bisa diakses dengan koneksi internet. Hosting banyak digunakan untuk berbagai macam keperluan, mulai dari penyimpanan serta aplikasi website, nilai transfer pada FTP, pusat data email, dan lain sebagainya. Perlu diketahui bahwa hosting dibangun dalam kapasitas yang besar di atas komputer atau server yang handal. Server tersebut didukung dengan sistem pendingin sehingga bisa bekerja selama 24 jam terus-menerus. Tak hanya itu, server hosting juga didukung jaringan internet dengan kecepatan tinggi. Sederhananya, hosting adalah tempat yang dimanfaatkan untuk menampung atau menyimpan semua data yang dibutuhkan dalam mengelola dan membangun sebuah blog atau website. Fungsi dari web hosting. Dengan adanya layanan ini, maka server website tidak akan mudah down. Jadi setiap ada penggunaan internet yang ingin mengakses situs Anda, maka orang tersebut dapat mengaksesnya dengan mudah dan lancar. Fungsinya ini tentu menjadi keuntungan tersendiri bagi para pembisnis. Karena hosting dapat memudahkan konsumen atau calon pembeli untuk mengakses online shop tanpa halangan selama 24 jam setiap harinya. Manfaat lainnya adalah untuk menyimpan data. Hosting berbayar biasanya dibedakan menjadi beberapa yang kapasitasnya ada yang berukuran 300 MB, 50 MB, sampai ratusan GB. Jenis-jenis web hosting yang perlu Anda ketahui adalah yang pertama, shared hosting. Yang kedua, virtual private server atau yang bisa disebut VPS. Dan yang ketiga, cloud hosting. Yang keempat, dedicated server. Yang kelima, colocation server. Yang ketiga, apa itu web server? Web server adalah sebuah software yang memberikan layanan berupa data
dan berfungsi untuk menerima permintaan HTTP atau HTTPS dari klien atau kita kenal dengan web browser seperti Chrome, Firefox. Selanjutnya, ia akan mengirimkan respon atas permintaan tersebut pada klien dalam bentuk halaman web. Jadi, intinya web browser adalah penyedia layanan buat klien di mana klien meminta informasi dalam bentuk website. Selain itu, kamu harus tahu bahwa web server menjadi salah satu kebutuhan user juga loh. Kenapa? Sebab web server memiliki kapasitas penyimpanan yang besar dan akses yang cepat, sehingga dapat mencegah terjadinya kesalahan pada suatu website maupun aplikasi. Fungsi dari web server, adapun kita pecah menjadi beberapa bagian fungsi dari web server. Yang pertama, membersihkan berbagai cache yang terdapat pada penyimpanan serta memuat semua dokumen yang tidak terpakai lagi. Kedua, melakukan pemeriksaan terhadap sistem security yang berasal dari permintaan HTTP berdasarkan request client atau web browser. Yang ketiga, menyediakan data berdasarkan request atau permintaan yang masuk agar dapat menjamin keamanan sistem yang berjalan dengan lancar. Jenis-jenis web server itu seperti web server Apache, web server NIST, web server IIS atau yang disebut Internet Information Service. Yang keempat, web server like DTPD. Sekian dan terima kasih atas penjelasan saya. Mohon maaf apabila ada kata-kata dan perbuatan saya yang salah.